Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online untuk merayakan Paskah tahun 2020. Walaupun jarak pemisahan kita, namun kita tetap akan bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk menyatakan bahwa anak Allah Yesus namanya. Baru karya
Dia mencurahkan darahnya yang maha kudus untuk melayani kita, sehingga kita yang percaya dan mempercayakan hidup kepadanya dapat diperkenan Tuhan. Namun sebagai umat-Nya, kita masih melakukan kelemahan dan dosa. Selayaknya kita datang menghampiri Tata Maha Kudus, mengaku dosa kita, karena Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan dari segala kejahatan. Saya ajak Bapak dan Ibu serta saudara terkasih sekalian, kita mengaku dosa kita pribadi lepas pribadi. Dengan berdoa, nanti akan saya tutup dalam doa. Ya Allah, terimalah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Di dalam ibadah perayaan Paskah ini ya Allah, kami boleh dimenangkan atas dosa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hidup yang baru. Dan kami percaya oleh karena Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami boleh terus hidup di dalam kekudusan-Mu ya Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, dan ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan merespon pengakuan dosa kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 73 ayat 1. Kasih Tuhan. Yang diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Kita akan merespon berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus, sambil kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa kita haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Thank you.
Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat Paskah bagi kita semua. Saya merasakan sukacita yang luar biasa karena hari ini tanggal 12 April tahun 2020 di tengah situasi yang tidak mudah bagi bangsa kita, bagi seluruh dunia, kita masih mendapat kesempatan untuk merayakan Paskah Kudus. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sengaja saya ambil dari kitab kiriman Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-8 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Mari saya mengajak kita buka dan kita membaca Alkitab secara bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 11 sampai dengan ayat 17 demikian ditulis. Karena dosa dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam perayaan Paskah kali ini, kita bersyukur pada Tuhan karena kita diberi kesempatan, kita diberi kehormatan untuk mengadakan pergumulan yang cukup besar. Tetapi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena ada berita sukacita bagi kita, karena ada berita gembira bagi kita. Dalam perayaan Paskah ini, apa berita sukacita? Apa berita gembira itu? Kristus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di seluruh dunia, kalau kita pergi ke taman makan, tempat pemakaman atau taman makan pahlawan, di tempat taman makan pahlawan atau di setiap makam itu ditulis rest in peace. Hanya ada satu-satunya tempat pekuburan atau makam yang tertulis He is risen. He is not here. He is risen. Di manakah makam itu? Makam itu adalah makam Kristus. Dia tidak ada di sini, Dia sudah mati. Itulah satu-satunya tulisan di tempat makam di seluruh dunia. Apa artinya itu, saudara? Saya mau katakan bagi kita sekalian bahwa itu adalah bukti tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Malaikat mengatakan bagi murid-murid yang datang pada itu, He is not here, He is risen. Itu luar biasa. Dan pagi ini, atau siang ini, atau sore ini, kita diingatkan tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini mau memberikan satu harapan, satu sukacita, satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya di tengah situasi yang tidak mudah ini, bahwa dalam Kristus ada kemenangan. Dalam ayat 37 dari pasal 8 ini mengatakan,
kita lebih dari pemenang oleh Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia sudah bangkit. Ada 4 hal penting dalam bacaan kita tadi yang mengungkapkan mengapa kita lebih dari pemenang, atau mengapa kita dapat kemenangan bersama dengan Kristus. Ayat 11 mengungkapkan kepada kita sekalian bahwa dalam Kristus Yesus, kita yang telah mati karena dosa itu, kita diberi hidup yang kekal. Karena dosa, upah dosa ialah maut. Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan jawaban, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kehidupan kekal bagi kita. Makanya Paulus mengungkapkan itu dalam ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus memberikan hidup, memberikan kehidupan bagi kita yang tadinya harus menerima kematian kekal. Kita diberi kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, itu luar biasa. Bukan karena hidup pada dosa ialah maut, tetapi dalam Kristus kita mendapat kehidupan kekal. Ini bukan mudah-mudahan, ini bukan semoga, ini bukan mungkin, ini bukan kiranya, tetapi ini adalah satu kepastian. Jemaat, perayaan Paskah memberikan kita kepastian bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, dari ayat 12 dan ayat 13, mengapa kita mendapat kemenangan? Mengapa kita lebih dari pemenang? Karena hutang dosa kita itu telah dibayar lunas oleh Kristus Yesus di atas tiang kayu salib. Masih ingat perkataan Tuhan Yesus yang ke-6? Tetelestai, ketika dia disalib. Sudah selesai. Sudah genap. Apa yang sudah genap? Apa yang sudah selesai? Yaitu utang dosa Bapak Ibu Saudara dan saya sudah selesai oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Pengabdian kita, pengorbanan kita, mungkin juga pemberian kita, keaktifan kita dalam pelayanan bukan untuk menambah karya Kristus, tidak. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menebus semua dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Sudah dibayar lunas. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus mengatakan kepada kita sekalian, jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya, yang baru sudah datang. Utang dosa sudah dibayar lunas melalui pengorbanan Kristus. Itulah sebabnya kita lebih dari pemenang. Hal yang ketiga yang diungkapkan Rasul Paulus dalam bacaan kita ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Paulus mengungkapkan di situ, karena pengorbanan Kristus dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadikan kita milik Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Apa dikatakan Yohanes dalam Yohanes 1:12 ini diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus, bahwa kita yang percaya kepada Kristus yang berkorban, yang disalib, yang mati kemudian yang bangkit itu menghadirkan kita, menjadikan kita orang-orang percaya ini menjadi anak-anak. Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, saudara-saudara generasi muda, bukankah ini berita sukacita? Berita yang sangat menggembirakan. Satu saat saya berdialog dengan seorang kawan yang beda iman dengan saya. Dia tanya sama saya begini, Win, mengapa kamu disebut anak Allah? Karena saya bilang sama dia, ketika saya percaya pada Kristus, saya menjadi anak Allah. Memang Allah punya istri, atau Allah punya suami, sehingga kamu dilahirkan dan kamu menjadi anak Allah?
Lalu siapa bidangnya? Ada juga ungkapan seperti itu. Saya pernah nonton satu YouTube. Ada juga seorang pembicara mengatakan begini dalam YouTube itu. Kalau Kristus itu anak Allah, memangnya Allah bersetubuh dengan Maria kemudian Yesus lahir sebagai anak Allah atau berhubungan biologis? Saudara, ungkapan anak Allah di sini bukan berarti ada hubungan biologis, tetapi mengapa disebut anak Allah? Karena Kristus berasal dari Allah. Karena saya percaya pada Kristus, saya juga menjadi anak Allah. Saya kasih contoh, saya disebut orang Ambon. Seringkali dibilang juga anak Ambon. Apakah memang Ambon punya istri? Atau Ambon punya suami? Kan bukan. Mengapa saya disebut anak Ambon? Karena saya berasal dari Ambon. Sama. Mengapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus berasal dari Allah. Kita yang percaya pada Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Itu satu status yang luar biasa. Kita punya status yang penting, kita punya hak. Ungkapan anak ini memberikan kita kemenangan. Kalau saya anak presiden, kemana saja orang kenal saya, dan saya tidak perlu takut. Saya mau datang kepada bapak saya, tidak perlu terlalu melalui protokol yang macam-macam, karena saya adalah anak. Itulah sebabnya karena saya anak Allah, saya bisa berdoa di mana saja, saya bisa berdoa. Saya bisa berdoa ketika saya sedang duduk di satu tempat, ketika saya sedang berjalan, ketika saya sedang di kantor, di mana saya bisa berdoa, karena saya adalah anak dan saya bisa berkomunikasi dengan dia terus-menerus. Dan itu yang harus sampaikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih, sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak. Pertanyaan sederhana bagi kita, ketika kita adalah anak-anak, masa sih Allah membiarkan kita anak-anak? Allah tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai anak-anak. Walaupun secara kasat mata dia tidak bersama dengan kita, tetapi mata hatinya bersama dengan kita. Dia selalu berpikir tentang kita, dia melindungi kita, dia protek kita dari segala yang jahat. Dan dia sangat mengasihi kita. Mengapa? Karena kita adalah anak-anak. Kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah ini. Tapi saya mengatakan bagi Bapak Ibu Saudara kita, Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, tidak. Hati-hati dia, jaga diri dia. Kita harus sesuai dengan aturan pemerintah, ya kita ikuti semuanya. Karena pemerintah itu juga berasal dari Allah. Tetapi jangan sampai kita khawatir sehingga kita kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah persiapan kita, di tengah-tengah situasi ini, kita tetap berharap pada dia. Mengapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Yang terakhir, yang keempat, dalam ayat yang ke-17, mengapa kita lebih dari pemenang? Mengapa kita memiliki kemenangan dalam Paskah ini? Karena sebagai anak-anak, ayat 17, Paulus mengatakan, kita adalah ahli waris kerajaan. Kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Kristus. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau demikian, apa yang perlu kita katakan? Apa respon kita sebagai ahli waris? Ada satu statement penekanan, satu hal yang sangat penting, bahwa kita punya kepastian dalam Kristus Yesus. Ayat 28 dalam Roma 8 mengatakan, dia memanggil kita. Ayat 29, dia memilih kita. Ayat 31, dia ada di pihak kita. Ayat 32, dia mengerjakan segala sesuatu bagi kita. Ayat 33, dia membenarkan kita. Ayat 34, dia membela kita. Ayat 37, dia sangat mengasihi kita. Ayat 38 sampai 39, tidak ada seorang pun yang dapat merampas kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Mengapa? Karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah yang akan bersama-sama dengan Kristus menikmati kemuliaan.
dalam suasana Paskah ini, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan bagi kita sekalian, kita mengucap syukur perayaan Paskah di tengah-tengah suasana yang tidak mudah ini. Kita mendapat kesempatan untuk mengekspresikan iman kita tanpa menyombongkan diri. Bagaimana cara kita mengekspresikan iman kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kita mengekspresikan iman kita dengan cara kita setiap saat datang kepadanya di dalam doa. Sungguh-sungguh berdoa. Di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, ambil waktu untuk kita berdoa sungguh-sungguh, mengucap semua untuk karya Kristus, karya Allah dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah membayar dosa-dosa kita, yang telah menjadikan kita anaknya dan menjadikan kita ahli waris. Yang kedua, ekspresi iman kita ialah kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Seperti dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi renungkanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam, karena mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu dalamnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Yang ketiga, dalam mengekspresikan iman kita, kita harus bersaksi tentang Kristus yang sudah mati, yang sudah hidup, yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita rubah cara hidup kita, yang mungkin selama ini kita khawatir, kita bimbang, kita ragu, kita panik dengan situasi ini, kepada sesuatu yang baru, karena ada kemenangan yang Kristus berikan bagi kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati suasana Paskah tanggal 12 April ini. Walaupun kami menikmatinya bersama dengan keluarga kami di rumah, tetapi itu tidak mengurangi hikmat Paskah, tidak mengurangi makna Paskah itu sama sekali. Bahkan jauh-jauh lebih luar biasa, karena kami dapat menikmatinya di tengah keluarga kami, sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk karya-Mu. Kami mengasihi Bapa, karena Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal itu untuk menderita, mati, dikuburkan, bangkit, seperti yang kami rayakan hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak tinggal lagi di dalam dosa-dosa yang selama ini mengintimidasi kami. Tetapi peristiwa Paskah ini menjadikan kami pribadi yang baru, yang sungguh-sungguh mau hidup dalam mengekspresikan iman kami kepada Allah. Untuk sungguh-sungguh kami bersekutu dengan Tuhan, merubah pola pikir kami, merubah cara kami dalam kami beribadah kepada Tuhan, merubah kami di dalam kami, mungkin selama ini kami biasa-biasa saja, atau kami apatis. Tetapi biarlah dengan Paskah ini, dalam suasana seperti ini, kami semakin percaya dan bergantung kepada Tuhan. Kami rajin membaca firman Tuhan, dan kami juga rajin bersaksi tentang Engkau pada teman-teman kami, keluarga kami, bahwa di dalam Kristus ada kekuatan, di dalam Kristus ada perlindungan. Kristus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya. Lebih daripada itu, di dalam Kristus ada keselamatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama di atas segala nama, nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Wim Wairata STH. Kita akan berdoa syafaat. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih sekalian
kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita di tengah wabah COVID-19 ini. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalam bangsa dan negara ini, sehingga Allah boleh dinyatakan dalam setiap perkara di dalam bangsa dan negara ini. Juga berdoa untuk Paul Thomas dalam kepengurusan dan pelayanannya di daerah Tomang ini, agar semakin boleh berjaya dan nama Tuhan boleh dimuliakan lewat pelayanan gereja Kotum. Juga berdoa untuk jemaat yang usia lanjut dan yang sakit. Kita akan berdoa bersama-sama, pribadi dan pas pribadi kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ya Allah. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ya Tuhan, kami mau percaya ya Allah bahwa ada rencana-Mu yang terbaik bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami ya Allah, baik dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta pemerintahan yang terkecil di dalam setiap lingkungan hidup di bangsa ini ya Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat ya Allah, sehingga boleh memimpin setiap warga untuk boleh terlepas dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Allah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini terkena wabah COVID-19 ya Allah. Kami percaya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan melawat mereka satu persatu ya Allah, sehingga kemuliaan nyata di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Allah, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tomang. Biarlah dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan, yang telah direncanakan, agar pelayanan yang akan dilakukan ke depannya boleh hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Juga kami berdoa untuk kepengurusan dalam kemajelisan serta komisi-komisi di dalam gereja Tomang ini Allah, serta aktivis-aktivis yang membantu dalam pelayanan di dalam gereja ini. Biarlah setiap jemaat dan pelayan boleh bersatu hati, karena melayani-Mu adalah untuk memuliakan nama-Mu ya Allah. Kami berdoa juga untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, Tuhan, di dalam usia yang sudah tua ini ya Tuhan, Kau boleh memberkati jemaat-jemaat kami dengan kesehatan, dengan kehidupan yang penuh dengan sukacita, sehingga berkat yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan, boleh mereka rasakan ya Allah, sehingga mereka bersemangat dan mereka bersukacita di dalam-Mu. Juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, dalam sakit apapun ya Tuhan, yang di rumah sakit maupun di rumah, kami percaya Engkau menolong dan menyembuhkan mereka ya Allah. Ya Tuhan, kami alaskan doa kami yang tidak sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita dengan menyatakan bahwa kita siap menjadi bejana untuk dibentuk oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu bagaikan bejana siap dibentuk.
Mari kita bangkit berdiri. Apa yang telah kita dengar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, jangan untuk dirimu sendiri, tapi kita sampaikan juga kepada orang lain agar mereka juga diberkati seperti ini. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saluran berkat Tuhan bagi banyak orang dimanapun kita berada. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekalian, dimanapun kamu saudara-saudara berada, dalam situasi yang tidak mudah ini, memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya, sekarang ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyelesaikan ibadah online untuk merayakan Paskah tahun 2020. Jika ada jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan untuk membantu pelayanan gereja Pauk Tomang, dimohon kesediaannya untuk dapat mentransfer ke rekening Ibu Lea Anggraini selaku bendahara Majelis Pauk Tomang dengan nomor rekening BCA 0841620410 atas nama Lea Anggraini untuk kemudahan pengelolaan persembahan, sementara Pauk Tomang meminjam rekening Ibu Lea. Bagi jemaat yang sudah mentransfer, mohon bukti transfer dikirim ke WhatsApp Ibu Lea atau majelis lainnya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di ibadah berikutnya. Shalom.